Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang Tritunggal. Tritunggal adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiga itu adalah Tritunggal. Apakah Tritunggal itu adalah sama dengan Triteos? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, juga bagikan video ini, supaya pelayanan ini menjangkau lebih banyak orang ya. Kata Triteos tidak ada dalam bahasa Yunani. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang menggunakan istilah tersebut terhadap iman Kristen adalah orang yang bodoh. Sebab tri itu adalah bentuk jamak, dan theos adalah bentuk tunggal. Theo adalah bentuk jamak dari kata theos. Jadi yang benar adalah tritheo, itu pun kalau benar Tuhan itu ada tiga. Kata yang diterjemahkan pribadi dalam bahasa Indonesia sering dimengerti sebagai tiga perorangan atau individu. Kalau memang artinya adalah tiga perorangan atau individu, ya memang ada tiga Tuhan atau Allah. Namun, kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan pribadi adalah hipostasis, dan bahasa Yunani modern tidak menggunakan kata hipostasis untuk pribadi dalam pengertian perorangan atau individu. Bahasa Yunani modern menggunakan kata ad homos untuk pribadi dalam pengertian perorangan atau individu. Jadi kata hipostasis tidak ada kaitannya dengan tiga individu yang berbeda-beda, lalu berkumpul menjadi satu membuat Allah yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang membuat dan mengalamatkan istilah Triteos pada iman Kristen adalah orang bodoh yang membuat istilah yang salah secara tata bahasa, dengan pemahaman yang salah, lalu mengalamatkan pada iman Kristen yang mengimani Tritunggal, seolah-olah Kristen menyembah tiga Tuhan seperti yang ada di dalam pikirannya yang bodoh itu. Yang pada kenyataannya tidak demikian. Kata hipostasis itu sendiri kita temukan dalam Ibrani 1 ayat 3. Kata yang diterjemahkan wujud adalah hipostasis yang berarti substansi, esensi, hakikat. Bukan pribadi dalam pengertian yang dipahami oleh orang-orang bodoh yang menggunakan istilah tritheos itu. Kristus adalah pancaran kemuliaan Allah yang keluar dari Allah karena Dia yang menyatakan Allah sebagai sabda Allah. Dan dia adalah gambar sempurna dari hipostasis Bapa, berarti dia juga adalah satu hipostasis. Jadi, di dalam diri Allah ini, Bapa itu sendiri satu hipostasis. Dan firman-Nya sebagai gambar tepat dari dirinya, juga hipostasis. Apa itu hipostasis? Hipostasis adalah realita konkret. Kata-kata kita tidak ada hipostasisnya. Karena hanya suara hilang setelah diucapkan, tidak ada realita konkretnya. Sementara firman Allah mempunyai realita konkret, roh Allah mempunyai realita konkret. Itulah sebabnya firman Allah ini bisa dikasihi oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Tidak mungkin mengasihi sesuatu yang tidak ada konkretnya. Sebelum dunia dijadikan, Bapa mengasihi firman-Nya ini. Dan hubungan kasih merupakan hubungan timbal balik. Allah mengasihi firman-Nya. Dan karena firman ini bisa dikasihi, maka firman ini mempunyai realita konkret, mempunyai hipostasis. Hubungan Allah dan firman-Nya, hubungan Bapa dan Putra, merupakan hubungan cinta kasih timbal balik, karena firman juga mengasihi Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa firman memiliki realita konkret. Cinta kasih selalu berjalan dua arah. Hipostasis itu bukan individu atau pribadi. Karena Allah itu roh, demikian juga firman-Nya. Firman itu berada di dalam Allah, lalu keluar dari Allah. Jadi bukan terpisah. Karena firman itu satu di dalam Allah, sehingga Dia mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Kata yang diterjemahkan satu adalah hen, yang adalah kata benda netral. Sedangkan kata yang diterjemahkan Bapa adalah pater, yang merupakan kata benda maskulin.
jika Yesus memaksudkan aku dan Bapa adalah satu, dalam arti dia dan Bapa itu sama saja, maka seharusnya bukan menggunakan kata hen, tetapi heis, yang adalah kata benda maskulin, karena pater adalah kata benda maskulin. Hal ini menunjukkan kesatuan dalam sesuatu yang netral, yang bukan hipostasis. Hipostasis Bapa dan Putra itu berbeda, dan disatukan dalam hakikat keilahiannya. Dengan demikian, Bapa bukan firman, dan firman bukan Bapa. Sebab kata adalah di situ adalah esmen, yaitu kata kerja orang pertama jamak, yaitu kami yang berarti kami adalah. Yesus menyamakan diri dengan Allah, yaitu menyatakan satu dalam keilahian. Yesus tidak pernah menyatakan dia dan Bapa sama saja. Dia dan Bapa satu dalam keilahian. Bapa sebagai Allah, yang wujud, yang ada, mempunyai realita konkret. Firman-Nya yang ada di dalamnya juga demikian. Jadi, tidak ada dua Allah, karena firman itu ada di dalam Allah, maka tadi dikatakan keluar dari Allah. Firman itu bersama dengan Allah, berarti firman dan Allah itu dua hipostasis yang berbeda tetapi bersama, karena firman itu berada di dalam Allah. Jadi, karena firman ada di dalam Allah, sehingga tidak ada dua Allah. Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus adalah roh Allah yang menghadirkan firman, maka Roh Kudus itu adalah juga realita konkret. Yesus dihadirkan sebagai Tuhan pada manusia hanya oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang menghadirkan firman dalam keilahiannya, padahal firman itu hipostasis. Hanya hipostasis yang dapat menghadirkan hipostasis. Di mana Roh Kudus hadir, di situ firman Allah hadir, di situ Putra Allah ini hadir. Roh Allah menghadirkan Kristus. Jika Kristus adalah hipostasis, maka roh yang menghadirkan juga harus hipostasis. Tetapi bukan hipostasis yang terpisah di luar diri Allah. Sebagaimana firman Allah itu berada di dalam Bapa dan firman itu bersama dengan Allah, demikian pula roh Allah berada di dalam Bapa dan satu di dalam Bapa. Contoh analogi. Saya mempunyai roh. Roh saya berada di dalam saya. Apakah dengan begitu saya ada dua? Di dalam saya, selain ada roh saya, juga ada akal budi atau logika yang keluar menjadi kata-kata atau logos. Di dalam diri saya yang satu, ada logos yang sebelum diucapkan bernama logika, yang setelah diucapkan menjadi logos atau kata-kata. Di dalam diri saya juga ada prinsip hidup yang adalah roh saya. Dengan adanya logos dan roh yang berdiam di dalam diri saya tidak membuat saya menjadi tiga. Demikian pula Allah yaitu Bapa, dan firman-Nya yang ada di dalam Bapa juga rohnya, tidak membuat adanya tiga Allah. Roh Allah berada di dalam diri Allah sebagaimana roh manusia ada di dalam diri manusia. Dan Allah itu adalah Bapa. Roh berada di dalam Bapa dan demikian pula firman-Nya. Allah yang adalah Bapa mempunyai hakikat kealahan yang satu. Dan di dalam hakikat kealahan yang satu ini firman berada, berarti firman ambil bagian di dalam hakikat kealahan yang satu ini, tidak menjadi dua Allah. Di dalam hakikat Allah yang adalah Bapa yang satu ini roh berada, berarti roh ambil bagian di dalam hakikat Allah yang satu ini. Jadi, tiga hipostasis tidak mempunyai tiga hakikat keilahian yang berbeda. Sebab, jika ada tiga hakikat keilahian yang berbeda, maka memang ada tiga Allah. Tetapi, karena Bapa memiliki hakikat keilahian yang satu, di mana firman-Nya dan roh-Nya juga ambil bagian di dalam hakikat keilahian yang sama yang satu itu, maka dikatakan bahwa Allah itu hanya satu. Firman disebut Allah bukan karena dia adalah Bapa, tetapi karena dia tinggal bersama Bapa, ambil bagian dalam kodratnya Bapa. Roh disebut Allah bukan karena dia terpisah dari firman Allah dan dari Allah, lalu membentuk entitas tersendiri. Tetapi dia disebut Allah karena dia tinggal di dalam diri Bapa yang satu, ambil bagian di dalam kodrat keilahian yang satu tadi. Jadi, Allah itu satu karena Bapa itu satu,
yang di dalamnya roh dan firman itu tinggal. Allah itu satu karena roh dan firman itu mengambil bagian dalam hakikat Allah yang satu yang ada di dalam Allah. Roh itu adalah Allah sebagaimana firman itu adalah Allah, bukan berarti ada 3 Allah. Jadi, firman disebut Allah karena tinggal bersama di dalam Allah, yang dengan demikian mengambil bagian dalam kodrat Allah yang satu itu maka dia disebut Allah. Jadi mereka disebut Allah bukan karena mereka merupakan Allah terpisah-pisah, Allah yang independen menjadi 3 ilah. Allah itu satu karena Bapa itu satu. Allah itu satu karena firman dan roh tinggal di dalam hakikat Bapa yang satu itu. Allah itu satu karena hakikat ilahinya adalah satu. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.